Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231501010. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan mulai dari pengalokasian IP menggunakan DHCP dan menghubungkan antar jaringan lokal menggunakan router. Yang pertama, di sini terdapat beberapa perangkat jaringan mulai dari router, switch, dan beberapa end device seperti server, PC, dan laptop. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membentuk topologi fisik dengan cara menghubungkan antara perangkat ini menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel cross untuk perangkat antara router 1 dan router 2. Dan untuk yang lainnya kita menggunakan kabel string. Selanjutnya kita perlu melakukan setup di server untuk alokasi IP di masing-masing perangkat seperti PC dan laptop. Kita yang pertama masuk ke server dan pilih desktop lalu IP configuration. Di sini untuk server FT kita bisa menggunakan IP kelas B. Dan subnetmasknya 255.255.0.0 dan default gateway-nya untuk di default gateway ini mengikuti IP dari yang terhubung dengan router nantinya. Lalu kita pergi ke service DHCP dan kita setup di DHCP ini. Untuk defaultnya sama seperti yang tadi. Dan kita on. Untuk start IP address-nya kita setting serupa dengan yang atas. Lalu kita save. Lalu untuk server FEB kita juga setup. Untuk IP address server FEB kita menggunakan IP kelas A. Dan default gateway-nya yang nantinya akan terhubung dengan router. Lalu service-nya juga kita setup yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita sekarang coba lihat di masing-masing perangkat PC dan laptop apakah sudah masuk untuk IP-nya. Kita klik desktop lalu IP configuration dan sini kita pilih DHCP. Oke, DHCP request successful, berarti sudah masuk. Lalu perangkat lainnya kita coba. Sudah berhasil dan kita lihat masing-masing perangkatnya.
Oke, untuk masing-masing perangkat and device sudah terisi dengan API dari DHCP servernya. Selanjutnya kita perlu melakukan routing di router untuk menghubungkan antar dua jaringan lokal ini. Jadi pada jaringan FVB dan FT dapat terhubung menggunakan router. Yang pertama kita masuk ke router A, lalu CLI, dan kita setup di sini. Yang pertama bisa kita melakukan command enable configuration terminal, lalu masuk ke interface. Kita lihat apa yang terhubung di sini. Nah, yang terhubung di switch FT adalah fast Ethernet 0,0/1. Kita sudah masuk ke interface EVA 0/1, lalu kita isi IP address-nya. IP address-nya sama dengan gateway yang tadi kita sudah setup. Dan subnet mask-nya sama juga. Lalu enter. Jangan lupa untuk menghidupkan dengan command no shutdown. Sudah, lalu kita setup di router B. Sama dengan pengisian IP address-nya dengan IP gateway di switch di server FVB tadi. Dengan subnet mask-nya yang sama. Dan jangan lupa untuk menghidupkan dengan command no shutdown. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi antar router ini dengan cara kita masuk ke ini, lalu interface EVA 0/1, dan kita memberikan IP pada router A ini. Kita memberikan IP kelas C untuk router A dan router B. Oke, untuk masing-masing router sudah terhubung dan sudah on untuk jaringan topologi fisiknya.
Yang langkah selanjutnya adalah untuk memastikan kedua jaringan ini dapat berkomunikasi, kita bisa menggunakan protokol bernama XPR, yang mana fungsinya adalah sebagai protokol komunikasi agar masing-masing perangkat di jaringan lokalnya dapat berkomunikasi. Lalu sudah masuk ke config router, dan yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan network dari masing-masing IP-nya. Lalu kita bisa exit dan command right. Oke, kita selanjutnya melakukan setup di router B. Oke, routing untuk masing-masing router sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa melakukan simulasi menggunakan Simple PDU di sini. Kita coba taruh di PC 7 dan akan dikirim ke PC seberang di server FVB. Kita lihat di sini ada statusnya fail. Kita coba lagi di PC yang berbeda. Nah, kenapa fail? Kita coba melakukan simulasi agar terlihat masalahnya di mana. Nah, untuk keterangan di sini sudah successful. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di simulasi packet tracer ini hal tersebut umum terjadi karena bisa saja mungkin di DHCP-nya belum konfigurasi IP dengan sempurna, ataupun di router protokol XRP-nya belum terhubung. Jadi hal wajar untuk yang pertama percobaan itu gagal ataupun yang selanjutnya itu berhasil. Kita coba lagi di laptop. Nah, ini percobaan pertama gagal. Lalu kita coba lagi. Oke, di sini keterangannya 3 komunikasi sudah berhasil successful. Jadi dapat disimpulkan untuk penggunaan DHCP dan pemberian IP masing-masing perangkat itu bisa, dan komunikasi antar jaringan menggunakan protokol XRP dengan setupnya di router agar komunikasi antar jaringan itu dapat dilakukan. Mungkin sekian penjelasan konfigurasi jaringan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.